Kontroversi pembangunan pabrik pengolahan sawit milik PT Hamparan Khatulistiwa Indah atau HKI yang berlokasi di Kabupaten Kutai Barat kini menjadi sorotan publik. Baru-baru ini, para petinggi masyarakat dari tingkat kampung hingga kelurahan bersama lembaga adat dari Laskar Mandau Adat Kalimantan Bersatu, Komando Pertahanan Adat Dayak Kalimantan Resort Kubar, dan Dewan Pertahanan Adat Dayak Kutai Banjar Kabupaten Kubar dipertemukan dengan pihak perusahaan PT HKI. Pertemuan tersebut difasilitasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur. Suasana pertemuan berlangsung menegangkan, terutama saat para tokoh adat menyampaikan kritik mereka secara terbuka. Di Kutai Barat banyak perkebunan yang lain, bukan hanya di Kabupaten Bungan saja, Kecamatan Bungan saja. Banyak ada beberapa kecamatan yang besar. Kenapa harus berebut satu sungai? Yang merugikan kami masyarakat, yang membunuh kami masyarakat dengan limbah-limbah yang ada. Kalau di situ sungai itu kayak Sungai Mahakam yang besar, ada 10 pabrik di sana, kami tidak masalah Pak, karena mencukupi Pak. Tapi ini memaksakan keadaan Pak. Pabrik sawit milik PT HKI dibangun di atas lahan seluas 55 hektar dengan kapasitas produksi mencapai 60 ton tandan buah segar per jam, serta 100 ton kernel per hari. Meski telah mengantongi izin industri dari Kementerian Perindustrian, perusahaan ini diduga belum memiliki dokumen AMDAL yang wajib sebagai syarat perizinan lingkungan. Selain itu, persoalan lain yang dipermasalahkan adalah lokasi PT HKI yang hanya berjarak sekitar 1 km dari perusahaan PT Berlian. Kedekatan ini dinilai berpotensi menimbulkan konflik sosial di masyarakat sekitar serta merusak ekosistem alam khususnya terhadap ketersediaan air bersih. Profesor Dr. Rudolf, Panglima Besar Laskar Mandau sekaligus tokoh adat Dayak, dengan tegas menyatakan penolakan terhadap aktivitas PT HKI yang dianggap melanggar kaidah lingkungan dan mengabaikan hak-hak masyarakat. Ia menyatakan siap mengirim surat langsung kepada Presiden jika masalah ini tidak segera ditangani secara tegas oleh pemerintah dan aparat penegak hukum. Jika pembiaran terhadap pelanggaran seperti ini terus terjadi, hal ini akan menjadi presiden buruk bagi masa depan Kalimantan Timur. Ada lagi salah satu pabrik yang tanpa izin, yaitu PT Hamparan Khatulistiwa Indah. Ini tanpa izin sama sekali. Tapi mau lakukan komisioning. Nah, akhirnya masyarakat setempat, masyarakat adat itu melaporkan itu kepada kami sebagai kepanjangan tangan dari masyarakat setempat. Lalu kami bersama dengan masyarakat setempat dan organisasi adat melaporkan kepada DLH, melaporkan kepada perizinan dan dinas-dinas yang terkait. Hari ini dinas menghentikan semua kegiatan yang ada di PT Hamparan Khatulistiwa Indah dan tidak boleh komisioning sebelum izinnya diselesaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, debit air yang tidak mencukupi. Sementara kapasitas air di sana untuk satu pabrik saja tidak mencukupi, sementara jarak di antara kedua pabrik ini hanya 1 kilo dan menggunakan air sungai yang sama. Nah, karena dengan menggunakan air sungai yang sama, bagaimana AMDAL, bagaimana limbahnya yang dibuang kepada sungai itu tentu merugikan masyarakat setempat, bahkan bisa merugikan yang ada ya, termasuk ekosistem kita yang ada di sana. Nah, maka daripada itu saya minta dari pemerintah setempat, baik kabupaten sampai provinsi, menindak tegas dalam hal ini. Apabila ada pengusaha-pengusaha yang nakal tanpa menggunakan izin, lalu ini akan menjadi presiden buruk bagi Kalimantan Timur. Saya minta pemerintah setempat
terutama yang dipimpin oleh Bapak Gubernur kita, Pak Rudi Masud dan Seno Aji, ambil tindakan tegas dalam hal ini. Saya juga minta kepada pihak TNI Polri membantu menegaskan ini supaya tidak ada oknum-oknum yang membackingi hal-hal yang seperti ini, karena ini sangat merugikan masyarakat kita Kalimantan Timur. Untuk itu harus punya izin dan tertib hukum sebagai panglima bagi kita, dan kita akan surati sampai ke Presiden Republik Indonesia. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur sendiri telah meminta agar seluruh kegiatan komisioning pabrik dihentikan sementara hingga PT HKI melengkapi seluruh persyaratan termasuk dokumen AMDAL. Dalam pernyataannya, Rudolf juga menegaskan dukungannya terhadap investasi selama setiap investor patuh pada aturan yang berlaku dan menghargai kearifan lokal masyarakat adat yang selama ini menjaga kelestarian alam secara turun-temurun. Nunung Budi, Nusantara Channel News melaporkan dari Samarinda.